Shalom teman-teman semua, aku Michelle dan balik lagi di Unstoppable Generation. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang firman Tuhan. Baru kemarin saya kumpul bersama-sama dengan anak Komsel dan kita ngobrol sambil makan, sambil ngobrol. Dan mereka cerita, "Kak, aku nih sering kali ditegur. Aku dikasih tahu A, B, C, D, E, F, G, aku harus begini, aku gak boleh begini. Aku gak boleh lelet, aku gak boleh begini dan begitu. Aku tahu banget. Aku juga mau berubah, aku mau banget berubah. Tapi kok setiap kali aku coba, aku kembali lagi ke kesalahanku yang sama. Setiap kali aku mau berubah, kok susah ya?" Tapi hari ini ada kabar baik karena kita diberikan seorang penolong di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. Dan firman-Nya berkata di Kisah Para Rasul, di akhir zaman adalah waktu di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap kita. Dan hari ini mari kita sama-sama baca di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Dan demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa Inggrisnya dibilang seperti ini. And in a similar way, the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weakness. Hari ini mungkin kita semua punya pergumulan yang sama. Aku mau berubah, aku mau jadi lebih baik. Aku mau hidup kudus, aku mau seperti ini, seperti itu. Tapi kok ya susah. Tapi kabar baiknya adalah waktu Tuhan naik ke surga, Dia menurunkan seorang penolong yang namanya Roh Kudus. Yang Dia ini akan membantu kita di tengah kelemahan kita sebagai manusia. Karena sampai kapanpun kita mencoba, kita mau mencoba A, B, C, D. Baca firman, oke. Dengar firman, oke. Coba untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar, oke. Tapi sekali lagi, waktu kita tidak melakukan itu dengan kekuatan Roh Kudus, sampai kapanpun kita itu tidak akan pernah bisa berubah. Sampai kapanpun kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa berubah. Karena yang membantu kita di dalam kelemahan kita, bahkan waktu kita nggak tahu harus gimana, adalah Roh Kudus. Dan hari itu ada sebuah kejadian di mana saya ini suatu kali lagi sedih, lagi galau, lagi gak tahu mau ngapain. Di keseharian saya juga saya benar-benar bisa dibilang monoton gitu aja. Kayak gak ada sparknya, gak ada yang seru gitu. Dan itu mempengaruhi sangat banyak pekerjaan saya. Saya di rumah gelisah, di sekolah, di pekerjaan gelisah, di kuliah gelisah, semuanya. Apapun itulah, saya nggak bisa punya damai sejahtera, saya nggak gelisah semuanya. Tapi hari itu waktu saya dapat firman ini, yang saya lakukan apa? Waktu saya pulang dari pekerjaan, dari kuliah, dari semuanya, saya pulang, mandi, saya duduk menenangkan diri dan saya bilang, Tuhan Roh Kudus, tolong, aku ini gimana ya? Ini gimana? Tolong. Hari itu saya cuma berdoa, saya gak berdoa yang muluk-muluk, saya soalnya juga gak tahu mau doain apa. Saya berdoa gini, cuma bilang, Tuhan Roh Kudus tolong, Tuhan Roh Kudus tolong hatiku ini gimana. Tiba-tiba di malam itu juga, saya berpikir, ya udahlah saya baca Alkitab aja. Tiba-tiba saya mendapatkan satu ayat yang itu sangat merema di dalam hidup saya. Dan tiba-tiba setiap kegelisahan di dalam hidup saya, setiap apapun yang gak ada damai sejahtera di dalam hidup saya itu tiba-tiba Roh Kudus ubahkan. Dan itulah cara Roh Kudus menolong setiap kita. Hari itu juga Roh Kudus ini menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Saya ini juga tumbuh dari keluarga Kristen. Dari kecil masuk sekolah Kristen, setiap minggu ibadah, dan bahkan saya juga masuk pelayanan. Tapi saya sadar ternyata saya ini gak benar-benar mencintai Tuhan. Saya ini cuma ngikut aja karena teman-teman saya pelayanan, saya di sekolah Kristen, ya udah saya ngikut aja. Tapi beberapa tahun ke belakang saya sadar, ternyata saya ini nggak punya perjalanan pribadi. Saya ini nggak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi hari itu dikatakan di firman Tuhan juga, Roh Kudus ini adalah Roh yang membuat kita, yang membantu kita untuk bisa mencintai Tuhan. Hari itu hal yang sama terjadi. Saya cuma berdoa, Tuhan Roh Kudus, tolong aku supaya aku ini bisa mencintai Engkau. Setiap kelemahan saya membuat saya ini gak bisa mencintai Engkau. Tapi tolong aku Tuhan, supaya aku ini bisa mengenal Engkau, supaya aku ini bisa mencintai Engkau.
tiba-tiba entah dari mana ada sebuah kerinduan yang dalam, kerinduan di hati saya yang sesek banget, yang membuat saya ini mencari Tuhan. Dan dari situ itu mulai tumbuh dan mulai tumbuh. Hari ini mungkin pergumulan kita semua sama. Kita mau berubah, kita mau mencintai Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang penuh dosa. Tapi kok gak bisa? Semua itu bisa kalau kita mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus Dia yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang memberikan kita sebuah kekuatan untuk keluar dari setiap kelemahan kita. Jadi hari ini mari kita nantikan Roh Kudus. Mari mungkin hari ini ada setiap masalah yang kita sedang hadapi. Duduk tenang dan katakan, Tuhan Roh Kudus, tolong aku sekali lagi. Dan biarkan Roh-Nya dengan bebas membantu dan menolong setiap kita. Karena kita ini ada untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, something great. We are bound for something great. Tapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa sampai ke sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.